Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota 1, saya Dika Saputra dengan NPM 20330750 dan teman saya Silvi Ayu Sumawardani 20330703. Di sini kami akan menjelaskan tentang clustering K-means. Yang pertama yaitu clustering. Clustering di sini adalah proses pengelompokan data menjadi beberapa klaster atau kelompok untuk memaksimalkan kesamaan data dalam sebuah klaster dan meminimalkan kesamaan data antara klaster yang berbeda. Cluster juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering mempartisi banyak dataset ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Tujuan dari cluster adalah membuat kelompok atau cluster dengan memaksimalkan kemiripan dan perbedaan kelompok. Clustering biasanya digunakan pada bisnis intelijen, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Selanjutnya yaitu K-means. K-means adalah teknik clustering data non-hierarchical yang bertujuan untuk membagi data yang ada menjadi satu atau lebih klaster atau kelompok, di mana data dengan karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam klaster yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke dalam kelompok yang berbeda. Algoritma K-means adalah algoritma clustering iteratif yang membagi dataset menjadi beberapa klaster yang awalnya ditentukan dengan mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik centroid cluster yang didapatkan dua melalui proses berulang. Algoritma K-means memiliki tujuan untuk meminimalisasikan fungsi objektif yang telah diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi data yang ada di dalam klaster dan memaksimalkan variasi data yang ada di klaster lainnya. Next. Selanjutnya yaitu di sini untuk kerangka masalah. Dalam kerangka masalah ini kami melakukan identifikasi data untuk menentukan solusi dari permasalah, menggunakan metode dengan tepat dan akurat untuk menentukan target klasifikasi, serta melakukan proses analisis data. Melakukan klasifikasi, pengelompokan sesuai kelas-kelas yang telah ditentukan. Menarik kesimpulan solusi yang dibuat. Dalam memecahkan masalah ini, kami menggunakan metode clustering yaitu K-means. Untuk kerangka masalah dari praktikum ini yaitu bagaimana analisis data dengan menggunakan metode clustering pada dataset yang mengenai tentang kumpulan data segmentasi pelanggan melalui kartu debit. Selanjutnya yaitu identifikasi data. Segmentasi pelanggan adalah pembagian pasar menjadi kelompok pelanggan terpisah yang memiliki karakteristik serupa. Segmentasi pelanggan dapat menjadi sarana yang ampuh untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang tidak terpuaskan. Dengan menggunakan data di atas, perusahaan dapat mengungguli persaingan dengan mengembangkan produk dan layanan yang unik dan menarik. Anda berhutang di mall, supermarket, dan melalui kartu keanggotaan atau kartu debit. Anda memiliki beberapa data dasar tentang pelanggan seperti customer ID, usia, tingkat pendidikan, tahun kerja, pendapatan, kartu kredit, dan hutang lainnya, default, alamat, dan rasio hutang terhadap pendapatan. Anda ingin memahami pelanggan seperti siapa yang menjadi target pelanggan sehingga pengertian dapat diberikan kepada tim pemasaran dan merencanakan strategi pemasaran yang sesuai. Next. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data yang kami buat berasal dari KG sendiri adalah sebuah komunitas online yang dibentuk oleh Anthony Goldblum sebagai CEO dan Ben Hammer sebagai CTO di tahun 2010.
Komunitas online ini menampung para pegiat data science yang ingin belajar lebih dalam tentang machine learning dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Next. Selanjutnya yaitu untuk proses data. Di sini proses data yang pertama yaitu pengumpulan data. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data. Pada praktikum kali ini menggunakan data pengunjung pada sebuah pusat perbelanjaan. Yang kedua yaitu seleksi dan editing. Data yang dikumpulkan biasanya data mentah, sehingga masih ada beberapa bagian yang perlu dibuang. Proses ini disebut seleksi dan editing. Tapi data yang kita gunakan sudah siap untuk dipakai. Next. Yang ketiga yaitu pengkodean. Di sini pengkodean yang pertama yaitu import library yang dibutuhkan. Untuk EDA, library yang dibutuhkan dapat dilihat pada slide berikut. Sedangkan untuk Kamins, library yang dibutuhkan ada import NumPy, Matplotlib, dan import Pandas. Yang kedua yaitu untuk menampilkan beberapa data. Di sini untuk menampilkan beberapa data yaitu dengan menggunakan kode program yaitu pdread. Di sini data yang ditampilkan yaitu ada data customer ID, age, education, year employed, income, card debt, other debt, default, address, dan debt income ratio. Selanjutnya yaitu 3, menampilkan jumlah dimensi dan jumlah elemen. Di sini untuk jumlah dimensinya terdapat 810 data, dan untuk elemennya atau kolomnya terdapat 10 kolom. Next. Yang keempat yaitu menampilkan tipe data. Di sini untuk menampilkan tipe data menggunakan kode program info. Di sini terdapat beberapa tipe data yaitu antara lain ada integer dan float serta ada objek. Yang kelima yaitu menampilkan label data. Untuk menampilkan jenis tipe data dengan mengelompokkan sebagai urutan label dengan hasil yang sama yaitu seperti hasil sebelumnya yaitu tapi di sini dengan versi urut. Yang terakhir yaitu D, penyajian data. Kemudian penyajian data dengan menggunakan diagram atau tabel sebagai alat penyajian data. Ini saya akan menjelaskan tentang EDA, analisis EDA-nya. Pertama, import sistem, import NumPy as NumPy, import Pandas as Pandas, import script as SP from script import start, import matplotlib, matplotlib.pyplot as plt, import Seaborn as SNS, import Sclair processing, import standar scalar, import scalar decomposition, import PCS, terus import Sclair from Sclair processing, import standar Sclair from Sclair decomposition, import PCA, import kategori encode as CE, import warning. Setelah itu SumSoft library yang kita gunakan dengan print library dalam project ini, print Python, print NumPy, print Pandas, print script, print matplotlib, print Seaborn, print
Skitler print kategori encode dengan menampilkan version. Setelah itu ghost data bd read csv, ghost segment.csv untuk memanggil file csv yang sudah kita siapkan. Ghost data head menampilkan data pada 5 urutan teratas. Ghost data shape digunakan untuk menemukan dimensi array dalam bentuk bilangan bulat yang menunjukkan pada dimensi array dengan jumlah halaman per sumbu dimensi. Len NP unique ghost data customer ID untuk memperoleh nilai dan indeks unik dalam array NaMP. Tampilkan elemen unik dari sebuah array yang telah diurutkan. Setelah itu ghost data info digunakan untuk menampilkan informasi tipe data yang ada pada file data CSV. Ghost data column to series group by class data di tipe groups. Gunakan untuk menampilkan label dari tabel data tersebut. Ghost data core APS menemukan korelasi berpasangan dari semua kolom pada data dalam bentuk kerangka data. Ghost data describe data type is numeric true include all. Menampilkan deskripsi data dalam daftar yang berisi informasi untuk setiap kolom yang jumlahnya tidak kosong. Ghost data describe hanya data yang bertipe numerik yang akan ditampilkan statistiknya. Digunakan untuk menampilkan deskripsi statistik data. Ghost data square. Sequence adalah kurtosis menunjukkan kondisi pembagian atau distribusi data. Square digunakan untuk mengembalikan kemiringannya yang tidak bisa pada sumbu yang dinormalisasi. Ghost data course. Fungsi course digunakan untuk mengembalikan kurtosis yang tidak bisa pada sumbu yang diminta menggunakan definisi kurtosis. Course data from heads. Course data select types exclude board. Mendeklarasikan data dalam bentuk heads dengan pilot library matplotlib yang digunakan untuk plot histogram. Ghost data from heads flexis 20,10 alpha 0,5 at g color black grid false. Ini matplotlib help the user to create histogram. Mesti apa? Di sini untuk menampilkan jumlah data menurut tabel dengan menampilkan diagram. Ghost data income describe mendeklarasikan data unit sol untuk menampilkan box plot.
Bahannya sama, source data, depth, correlation, descript. PLT figur fixis 6,2, SNS backplot excuse data income in with, menampilkan data backplot yang dapat membantu dalam memahami karakteristik dari unit sol data. PLT figur fixis 6,2, set backplot excuse data debit correlation comparison in with 0,9 digunakan untuk menampilkan data backplot yang dapat membantu dalam memahami karakteristik unit sol data. SNS violiplot X customer data income in with 0,9 menampilkan data dalam bentuk violin. Bahannya sama untuk menampilkan data dalam bentuk violin. Values count berfungsi untuk mengembalikan jumlah total elemen yang diberikan dalam sebuah string. Menghapus missing values yang direpresentasikan dalam none. As data edu values count drop false plot key bars PLT title income. Menampilkan data dengan visualisasi bar chart dengan ventur horizontal. SNN scaled plot data customer debt X card debit Y debit relation. Fungsinya fungsi scaled fungsi scaled adalah untuk memplot satu titik pada setiap pengamatan. Fungsi ini membutuhkan dua array dengan panjang yang sama, yaitu untuk nilai sumbu X dan sumbu Y. SNN scaled plot data customer debt X card debit relation hub increment. Ini sama, tapi bedanya untuk ini hanya visualisasi menggunakan scaled plot dengan sumbu X unit making charge sumbu Y item tipe dengan perbedaan warna. User relation this cost data values count drop false. Values count berfungsi untuk mengembalikan jumlah total elemen yang diberikan dalam sebuah string. Drop none untuk menghapus missing values yang direpresentasikan dengan none. User relation this plot kin bar PLT title years employers. Vertical bar chart menampilkan data dengan visualisasi bar chart dengan ventur vertikal. Horizontal bar chart menampilkan user relation this plot kin bar PLT title years employers. Horizontal bar chart menampilkan data dengan visualisasi bar chart dengan ventur horizontal. Cost data years employer values count plot kin bar. Exclusive mission values menampilkan data dengan visualisasi bar chart dengan mengaktualiskan nilai yang hilang. Count metric push data core metric. Metric plot adalah plot yang berbentuk metrik untuk digunakan
melihat korelasi antar visual variabel, mengubah matrik plot. Pertama kita harus cari korelasi antar data musikor. PLT figur Fixis 10,7 ganti dong. Ini dia mau bisa ini. PLT figur Fixis 10,75 SNS head map core metric. PLT figur berfungsi yang membuat beberapa perubahan pada gambar. Misalnya membuat gambar, membuat area plot dalam gambar, menambah lebar di plot dan lainnya. Head map adalah visualisasi atau pemetaan dengan menampilkan data dengan representasi warna yang berbeda. Flat figur Fixis 10,7,5 SNS head map per metric Gmap Saint Smith line width 0,75 line color black Gbar true Vmin 1 Vmax 1 not true KWS sis 8 color black PLT param selebar sis 10 rotation 455 PLT title peralatan flop sis 14. Ini sama kurang lebih untuk melihat plot dengan buat gambar, membuat area plot dalam gambar. Ini agak lebih jelas. Setelah itu cross data is null. Sum is null berfungsi untuk menemukan missing values secara cepat. Dan fungsi sum kita tahu bahwa dalam data semua kolom tidak ada nilai yang kosong kecuali kolom item tipe. Person mission cast data in null means person missing means digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu data. Setelah itu untuk Cummins-nya sendiri import NumPy as NumPy, import matplotlib pyplot as plt, import pandas as pandas, mengimport library untuk visualisasi, dimensioner array, manipulasi dan analisis data. Dataset btrad csv cast segmentation .csv X data in ilots 2,1,3 values digunakan untuk mencetak informasi yang ada pada file, melakukan scaling yang akan mengambil seluruh row dan mengambil kolom ke-1 dan ke-3. From Sclair cluster import Cummins menggunakan metode elbow untuk menentukan angka cluster yang tepat. Import library untuk proses Cummins. WCSS membuat list WCSS from
in rank perintah loop untuk mencetak nomor array. KMS and cluster init K-plus random start 36 memilih pusat cluster awal untuk mengelompokkan K-. Fit X melakukan fit model dengan menggunakan data fitur X. WCS upper K-initiation menghitung WCSS dengan perintah open untuk menampilkan objek. Melakukan plot PLT plot rank 1,12 WCSS PLT title method elbow melakukan plotting terhadap nilai X dan Y. PLT X label jumlah cluster PLT Y label WCSS untuk mencetak label di sumbu X dan Y. PLT show menampilkan visualisasi. Menjalankan K-min cluster ke dataset. K-min and cluster 5 init K-min plus random stat 36. Y K-min fit parents X menjalankan K-min cluster ke data, menentukan nilai X dan nilai K sebesar 5 cluster dengan K-min clustering. Menentukan cluster dari data. Oke, selanjutnya visualisasi hasil clustering. PLT scatter X Y K-min 0,0 X Y K-min 0,1 dengan sys 100 color cyan label cluster 1 PLT scatter X Y K-min 1,0 X Y K-min 1,1 dengan sys 100 color yellow label cluster 2 LT cluster X Y K-min 2,0 X Y K-min 2,1 dengan sys 100 color red label cluster 3 LT cluster X Y K-min 3,0 X Y K-min 3,1 sys 100 color magenta label cluster 4 LT scatter X Y K-min 4,0 X Y K-min 4,1 S dengan sys 100 color green label cluster 5 LT scatter K-min cluster center 0 K-min cluster center 1 dengan sys 160 marker bintang color blue label centroids LT title cost segmentation. Mesin ini membutuhkan dua array dengan panjang yang sama yaitu untuk nilai sumbu X dan sumbu Y. Mesin scatter adalah untuk memplot satu titik pada setiap pengamatan. LT X label in common mencetak label di sumbu X. LT Y label depth in common relation mencetak label di sumbu Y. LT legend lacak gaya. Stop mandek. Mandek mulai visualisasi. LT legend mencetak gaya dan warna garis agar sesuai dengan label yang benar. PLT show menampilkan visualisasi. Hasilnya diperoleh seperti ini dengan kesimpulan dilihat dari data hasil clustering dapat diambil informasi warna cyan cluster 1 dengan pendapatan 20 sampai 32,5
rata-rata dari data yang diambil cenderung memiliki rating rasio hutang terhadap pendapatan sekitar 10 sampai 0, sampai 10. Rating warna kuning klaster 2 dengan pendapatan 40 sampai 55 memiliki rating rasio hutang terhadap pendapatan yang sedang mencapai 12,5 sampai 30 lebih rating. Warna merah klaster 3 dengan pendapatan 30 sampai 42,5 memiliki rating rasio hutang terhadap pendapatan yang sedang mencapai 10 sampai 22,5 rating. Warna magenta klaster 4 dengan pendapatan 22,5 sampai 40 dan rating rasio hutang terhadap pendapatan mencapai 0 sampai 12,5 rating. Warna hijau klaster 5 dengan pendapatan 40 sampai 55 memiliki rating rasio hutang dan pendapatan yang sedang mencapai 0,12,5 rating. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.